Ibrani pasal 13 ayatnya yang keempat. Penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesina akan dihampiri Allah. Firman Tuhan, sabdamu abadi seluruh langkah. Dan shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Mama, saudara-saudari, tema perenungan kita pada saat ini ialah pasangan menjadi sahabat dalam menjaga kekudusan pernikahan. Pasangan menjadi sahabat dalam menjaga kekudusan pernikahan. Bapak Mama, saudara-saudari, sepenggal lagu, jika Tuhan bersatukan, tidak dapat dipisahkan. Menegaskan tentang pentingnya pernikahan. Jadi pernikahan adalah sesuatu yang terhormat. Pernikahan juga bukan tentang memuaskan nafsu atau tetapi tentang penghormatan terhadap rasa cinta. Pernikahan bukan keterpaksaan, tetapi keterbukaan untuk saling menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Jadi bisa dikatakan bahwa pernikahan berarti suatu keadaan kudus dan murni antara satu sama lain yang diikat dengan cinta agar bisa saling menerima, bahkan saling menjaga. Dengan demikian maka pasangan suami dan istri dapat menjadi sahabat dalam keluarga. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Ibrani adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Baru yang merupakan sebuah tulisan teologi dari periode awal kekristenan yang disusun dalam kaidah bahasa Yunani yang baik. Narasi kitab Ibrani ini memaparkan tentang keistimewaan Yesus di hadapan tradisi Yahudi, tetapi juga dalam konteks filsafat Platonis. Dalam pasal 13 ini terdapat nasihat-nasihat praktis yang sudah diketahui, tetapi sangat tidak mudah untuk dilakukan. Jadi perihal menjaga pernikahan akan sangat sulit dilakukan tanpa pengertian yang benar dan pengertian yang sungguh di hadapan Tuhan tentang kasih Tuhan dalam hidup, tentang pernikahan itu. Sehingga langkah pertama untuk menjaga pernikahan adalah memiliki pemahaman yang baik dan benar serta memberi penghargaan yang benar terhadap pernikahan. Jadi pernikahan adalah lembaga resmi yang diizinkan sekaligus dianugerahkan oleh Tuhan untuk manusia mengalami berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Mama, saudara-saudari, kemudian dalam pernikahan menekankan agar menahan diri dari segala tindakan dan pikiran yang merangsang keinginan yang tidak selaras dengan kemudian janji nikah. Bahkan menekankan pula untuk mengendalikan diri dan menjauhi segala tindakan atau rangsangan seksual yang dapat menajiskan kemudian seseorang di hadapan Allah. Bapak Mama, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, tanpa ada rasa cinta di dalam sebuah pernikahan, maka pastinya ada pengekaran, ada hal-hal yang menakutkan, yang mengancam di dalam kehidupan keluarga. Karenanya tanpa mengedepankan kemudian, maka pernikahan akan menjadi berantakan serta tercemar dengan dosa. Jadi hal tersebut tentu menjadi kekejian di mata Allah.
Teriknya menambah lesu pada raut wajah mereka. Keriput kulitnya berbalut tulang, melekat sebagai pembentuk tubuh yang telah lanjut usia. Mereka memancarkan senyum seolah baik-baik saja, meski perut keroncongan dan tenggorokan kering seperti mata air di musim kemarau. Mereka saling bertatapan, memberikan kode sebagai tanda menyepakati permintaan seseorang yang ingin menanti hasil timbangan mereka sambil menanti hasil bumi lainnya yang harus ditimbang untuk menjadi modal mereka mendapat rupiah demi menyekolahkan anak-anak, bahkan mencari sesuap nasi. Tak kalah indahnya pemandangan di tengah kebun, terpoles cantik dengan warna hijau yang sungguh sangat subur. Lalu di antaranya berdiri dua orang, yakni suami dan istri yang sedang bekerja sama, menanam, merawat, menyiram, bahkan memberi pupuk serta mencampur bagian tanah yang agaknya keras agar menjadi gembur. Mereka bekerja dengan sangat serius tanpa adanya perbincangan. Meskipun sesekali mereka bercanda, mereka melakukan pekerjaan dengan ulet tanpa bersuara. Bila lelah menghampiri, sesekali mereka duduk bersama untuk menghela nafas sejenak dengan baik, biar segera melepas lelah. Setelahnya, mereka akan kembali melakukan pekerjaan lagi dengan baik, bahkan gelapnya malam tak dihiraukan demi memetik hasil sayuran yang baik dan bermutu. Pandangan jauh menarik mata untuk dapat menyaksikan seorang suami yang bekerja keras menanti pembeli. Entah dengan memesan ataupun langsung mencari beberapa barang yang harus dibeli. Penuh dengan ketenangan, senyuman, bahkan kesabaran untuk tetap menunggu meskipun tak pasti banyak yang berkunjung untuk berbelanja. Setidaknya ia punya prinsip, Tuhan pasti memberi berkat meski tak sesuai harapan, tetapi secukupnya telah membuat hati bersyukur. Ia bukan hanya sendirian. Di sana terlihat pula sosok seorang istri yang tetap memantau meski bekerja pada profesi yang berbeda. Hadirnya menambah semangat dengan kedisiplinan hidup yang tertata. Hampir tidak ada mengeluh yang terlontar, meski sepi juga bertamu pada usaha mereka. Namun, hati yang kuat tercipta dari pasangan suami dan istri yang menggambarkan keengganan bagi pertengkaran terjadi begitu mudahnya. Mereka saling mendoakan dan mendukung meski bekerja pada situasi yang berbeda. Hari-hari yang penuh dengan tantangan dan pergumulan tetap mereka lewati dengan hati yang tenang. Sungguh pemandangan yang elok tergambar di depan mata, hingga rasanya tak lagi tahan menceritakan keras dan beratnya perjuangan hidup yang penuh drama. Kisah pasangan suami dan istri dengan profesi yang berbeda menyadarkan pentingnya menjadi sahabat dalam hubungan agar bisa tetap hidup bersama, bekerja sama, menguatkan dan memampukan untuk tetap sabar serta tenang dalam melalui setiap dinamika hidup. Bukan saja menjadi sahabat di kala suka, tetapi juga menjadi sahabat di kala duka. Demikianlah hidup pasangan sebagai sahabat yang menjaga kekudusan pernikahan. Tidak ada cemar yang disebar dalam hidup bersama, tapi banyak sadar yang tertabur dengan tetap menikmati kebahagiaan tanpa tekanan dan ancaman. Tetap menjadi sahabat yang sedia merangkul, bukan memukul, mendoakan, bukan berdusta,
benih cinta tertabur dan terus bertumbuh dengan baik hingga mencapai buah-buah terbaik dalam hidup. Hidup yang semakin dipenuhi dengan kecanggihan tidak lagi menawarkan ruang bagi persahabatan kita bisa tercipta dengan baik. Apalagi dalam hubungan pasangan suami dan istri. Banyak kejanggalan yang tertata dalam rumah tangga, entah dirasakan atau didengar. Lalu curiga menjadi patokan untuk menciptakan persoalan yang memuncak dengan mendadak. Pertanyaan-pertanyaan orang lain, bahkan diri sendiri, dapat memicu kemunculan pertengkaran, perkelahian, bahkan perceraian. Lihatlah betapa banyak hakim dalam dunia ini yang mencoba untuk menegakkan keadilan tanpa keadilan. Hidup berkeluarga rasa-rasanya semakin rumit. Banyak pula yang takut untuk merawat cinta karena banyak kemungkinan sulit yang dialami. Tepatlah bila banyak pasangan mulai memaksakan perasaan cinta itu menjadi
demi mendapat kepuasan hati dan ego tinggi yang tidak lagi mau menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Banyak pasangan yang tidak lagi mencintai rumah, bahkan pasangan yang hanya demi menyatakan cintanya pada orang lain dan hal duniawi. Lihatlah betapa mirisnya aku menggotong royong rayu untuk pergi, bahkan meninggalkan jejak-jejak luka yang tak berdarah. Semakin hari, Kenapa saya Tuhan? Kenapa saya yang tidak punya anak? Satu mau Tuhan, satu mau. Tapi kalau begini kan harus bagaimana? Sekeluarga yang masih bilang kenapa? Kalau cerai gara-gara saya tidak punya anak. Harus begini Tuhan. hingga banyak macam Begitu, seambil pasangan baru. di setiap doa pun tak lagi ada tenang, hanya benih yang terbakar. Komunikasi dengan Tuhan tidak lagi menjadi konsumsi, banyak akal yang tak lagi sehat. Lihatlah betapa banyak kesalahan yang disembunyikan demi untuk menyalahkan Tuhan melalui semua proses hidup. Perjalanan bagaikan dihiasi pilu dan teriakan, hingga tak ada lagi daya untuk mengukir cinta seperti sahabat. Kerenggangan mulai teroleh dalam sandal. Kemunafikan menepi dengan begitu tenang, lalu dengan lantangnya aku mulai berdengar. Saya yang paling benar, dia penjilat dan pengkhianat.
Saya dari simpang Elsade.
Berarti ibu jangan tahu ya dia kalau kita terselingkuh. Pokoknya tidak semua dari sana. Kita dua cuma sekali. Ya pokoknya ibu jangan kasih tahu dia kalau kita dua selingkuh sama-sama emang bro. Pasti kalau begitu sambil lama kan ya? Ya. Pokoknya sudah pasti. Dan jodoh dan. Selama ini bukan selingkuh dari laki-laki lain. Kau pikir saya sendiri yang selingkuh dan kau tanya dan sendiri selingkuh? Saya selingkuh karena saya tidak punya anak. Kau pikir saya selingkuh juga dan kau yang terpisahkan sama anak? Kau pikir saya semalu sama orang tua. Jadi kalian yang sudah menikah lama itu, ingat apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Jadi walaupun kalian di setiap rumah tangga pasti ada masalah, ada tantangan. Kuncinya yaitu komunikasi. Jangan dengarkan orang-orang di luar. Kalian bisa selesaikan itu bersama-sama tanpa mendengarkan orang lain. Dan ingat selalu berdoa kepada Tuhan. Harusnya menjadi sahabat, bukan lawan debat. Pasangan harusnya menjadi tempat bersandar, bukan kawan menampak. Pasangan harusnya menjadi tempat ternyaman untuk menabur suka agar bertumbuh bersama dalam iman, bukan menanam duri yang menumbuhkan luka. Mari kembali sadar, merenungi dan meresapi ungkapan cinta yang tak sukar untuk dikatakan, dengan menetapkan janji agar mengikat hubungan menjadi kuat, tidak terbatas dikala suka, tetapi dikala duka juga harus demikian dikumandangkan dengan sukacita. Jadilah pasangan sebagai sahabat yang menjaga ketulusan pernikahan. Jangan biarkan tercemar dengan dosa dunia yang tak berakhlak. Tetaplah menjadi sahabat bagi pasangan agar tercipta keluarga yang merawat kesatuan, kerinduan, dan kenyamanan dalam cinta Allah. Setiap saat namaku disebut, terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk warna yang indah. Ku temukan kasih Allah dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk warna yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk warna yang indah. Ku temukan kasih Allah dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk warna yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. Saudara-saudari, gambaran hidup keluarga yang dilakonikan dan diperankan oleh anak-anak remaja tadi, itu adalah kenyataan-kenyataan yang seringkali terjadi di dalam kehidupan. Kekeliruan memahami makna pernikahan menyebabkan adanya pernikahan yang terpaksa. Bahkan adanya kehancuran-kehancuran dalam rumah tangga karena tidak saling menerima kekurangan
mencemarinya dengan noda dosa. Biarlah